Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang gerak lurus. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap atau konstan dan kecepatannya berubah secara beraturan. Kalau kita lihat grafik GLBB, mari kita perhatikan sumbu vertikalnya merupakan besaran kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan sumbu horizontalnya merupakan besaran waktu dalam satuan sekon. Karena kecepatannya berubah secara beraturan, maka menjadi grafiknya linear seperti ini. Nah, kalau kita buat grafik sumbu vertikalnya S atau jarak dan sumbu horizontalnya tetap waktu, maka grafiknya merupakan setengah parabola. Berarti kita ingat bahwa grafik parabola itu merupakan grafik fungsi kuadrat. Berikutnya sekalian, kita lihat pengertian percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan perubahan waktu. Misalkan, kita lihat mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Ini artinya setiap sekonnya kecepatan mobil bertambah 4 meter per sekon. Jika 2 sekon kecepatan mobil bertambah 8. Jika 3 sekon kecepatan mobil bertambah 12, dan seterusnya. Sehingga kita lihat, jika mobil bergerak dengan percepatan A meter per sekon kuadrat, maka dalam waktu T sekon kecepatan mobil bertambah A dikalikan dengan T meter per sekon. Jika kecepatan diberi simbol V, velocity, maka didapat hubungan V sama dengan A dikalikan dengan T. Lalu dibuat segitiganya V per A dikalikan dengan T, di mana A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, V kecepatan satuannya meter per sekon, T adalah waktu satuannya sekon. Kemudian kalau mobil bergerak dengan kecepatan awal, sekarang ada kecepatan awalnya, kecepatan awal 10 meter per sekon dan percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Ini artinya setiap 1 sekon kecepatan mobil bertambah 4 meter per sekon, sehingga kecepatannya menjadi 4 ditambah dengan 10 dengan kecepatan awal, 14 meter per sekon. Jika 2 sekon, pertambahan kecepatannya 2 dikalikan dengan 4, 8 ditambah dengan 10 kecepatan awalnya menjadi 18 meter per sekon. Jika 3 sekon menjadi 12 ditambah dengan 10, 22 meter per sekon, dan seterusnya. Sehingga jika mobil bergerak dengan kecepatan awal V 0 meter per sekon dan percepatannya A meter per sekon kuadrat, maka dalam waktu T sekon kecepatan mobil bertambah A dikalikan dengan T,
sehingga kecepatannya menjadi V0 ditambah dengan A dikalikan T meter per sekon. Jika kecepatan diberi simbol Vt velocity, maka didapat hubungan Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan dengan T, di mana Vt kecepatan saat T meter per sekon, V0 kecepatan awal meter per sekon. Ya. Berikutnya anak sekalian, kita lihat contohnya. Mobil Rizky mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian Rizky menginjak gas sehingga mobilnya dipercepat dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil Rizky setelah 7 sekon? Kita lihat bagian soalnya, bagian jawabannya. V0-nya 0, A-nya 6 meter per sekon, dia injak gas, bergerak dengan waktu T 7 sekon. Maka berapa Vt-nya? Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. V0 ditambah A dikalikan dengan T. Menjadi A-nya 6, T-nya 7, 6 kali 7, 42 ditambah 0. Berarti Vt-nya 42 meter per sekon. Nah, kemudian kita contoh yang kedua. Mobil Irfan mula-mula memiliki kecepatan 8 meter per sekon. Ada V0-nya. V0-nya 8 meter per sekon. Kemudian Irfan menginjak gas sehingga mobilnya dipercepat dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil Irfan setelah 4 sekon? Kita lihat bagian jawabannya. V0-nya 8 meter per sekon, A-nya 6, bergerak selama 4 sekon. Berapa Vt? Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Berarti AT-nya 6 kali 4, 24 ditambah 8, 32 meter per sekon. Berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Mobil Andi mula-mula memiliki kecepatan 7 meter per sekon, V0-nya 7 meter per sekon. Kemudian Andi menginjak gas sehingga mobilnya bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, itu Vt-nya 25 meter per sekon. Selama 9 sekon, berapakah percepatannya? Kita lihat sekarang percepatannya. Ini, maka A-nya adalah Vt dikurang V0 dibagi dengan T. 25 Vt dikurang V0, 25 kurang 7 dibagi dengan T sebagai 9, jadi 2 meter per sekon kuadrat A nya. Sekarang mari kita menghitung jarak pada GLBB. Nah, anak sekalian, menghitung jarak pada grafik V terhadap T, maka jaraknya merupakan luas grafik. Nah, dalam hal ini pada gambar berikut, S ini adalah luas trapesium ya. Jadi luas trapesium adalah jumlah garis sejajar dikali tinggi dibagi 2, atau jumlah garis sejajar dikalikan setengah tinggi. Garis sejajarnya adalah V0 ditambah dengan Vt, ini Vt-nya. V0 ditambah dengan Vt, tingginya adalah T ya. Jadi S-nya adalah V0, ini garis sejajarnya, V0 ditambah Vt dikali setengah tinggi. Sehingga kalau Vt-nya kita masukkan ke sini, Vt sama dengan V0 plus AT. Vt kita ganti akan menjadi Vt V0 plus AT kali setengah T. V0 tambah V0 jadi 2 V0, AT-nya tetap. Maka kalau kita kalikan dengan setengah T-nya, ini coret, jadi V0T plus setengah AT kuadrat. Maka S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaan GLBB dalam mencari jarak hubungannya dengan waktu.
Nah, berikutnya dari rumus S V0 T plus setengah AT kuadrat bisa kita turunkan lagi menjadi, kalau VT V0 plus AT, maka T nya adalah VT dikurang V0, VT dikurang V0 dibagi dengan A. Jika kita substitusikan T nya ke sini, ya, maka akan didapat, jika kita substitusikan T ini ke T persamaan S nya, maka akan kita dapat nantinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi anakku sekalian, pada GLBB ada 3 persamaan yang harus selalu kita ingat, yaitu S V0 T plus setengah AT kuadrat, VT adalah V0 plus AT, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ketiga persamaan ini kita tidak boleh lupa, harus kita ingat terus, karena nanti berikutnya anak-anak sekalian, mari kita bahas contoh berikut ini. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, anakku sekalian, dalam soal ini ada 2 gerak. Yang pertama, P0 nya 30 meter per sekon, VT nya 15 meter per sekon, jarak tempuhnya 75 meter. Nah, dari besaran-besaran ini kita akan mendapatkan perlambatannya dengan menggunakan persamaan VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS, maka kita dapatkan perlambatannya. VT nya 15 kuadrat, V0 nya 30 kuadrat, A nya yang dicari, S nya 75. Jadi 15 kuadrat 225, 30 kuadrat 900, 2 kali 75 150A, sehingga 150A sama dengan 225 dikurang 900, menjadi 150 A sama dengan min 675. Maka A nya adalah min 675 dibagi 150, sama-sama dibagi 25, min 27 per 6, maka dibagi A dibagi dengan 3, min 9 per 2. Jadi perlambatannya 9 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian gerak berikutnya adalah dari 15 ke kecepatan berhenti. Di sini V0 nya 15 per sekon, di sini VT nya 0. Perlambatannya 9 per 2, berapa S nya yang ditanya ini. Maka kembali kita gunakan persamaan VT kuadrat, berarti 0 kuadrat, VT nya 0, V0 nya 15 kuadrat plus 2 AS, berarti 0 sama dengan 225 ditambah 2 min 9 per 2, A nya S, S nya dicari coret, min 9S pindah jadi
9S dengan 225. Maka S-nya adalah 225 per 9 sama dengan 25 meter. Berikutnya kita lanjutkan contohnya. Sebuah benda yang bergerak lurus dinyatakan dalam bentuk grafik kecepatan V terhadap waktu T. Jika luas daerah yang diarsir 64 meter, maka kecepatan awal dan percepatan benda adalah, yang diketahui di sini adalah luas kurva yang diarsir, berarti ini adalah jaraknya 64 meter. Yang ditanya V0-nya dan A-nya. Kita lihat bahwa luas kurva merupakan luas trapesium, berarti S sama dengan jumlah garis sejajar, berarti V0 ditambah dengan 24 dikali setengah tingginya 4. Bisa dicoret ini jadi 2. S-nya 64 sama dengan V0 plus 24 kali 2. Berarti 64 dibagi 2 dapat 32 di sini. Maka V0 plus 24 sama dengan 32. Jadi V0-nya adalah 32 dibagi 24 sama dengan 8 meter per sekon. Selanjutnya untuk mencari A-nya adalah A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T. VT-nya adalah 24 ini ya. Kemudian V0-nya 8, T-nya ini 4. Jadi 16 dibagi dengan 4. A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Isinya yang V0-nya 8, A-nya 4 yang B. Berikutnya contoh yang terakhir. Kita lihat. Berikut adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Jadi mobil A dan B ini bergerak dari posisi yang sama. Kemudian titik potong grafiknya ada di T sama dengan 20 detik. Dari pernyataan berikut, mobil A dan mobil B bertemu pada detik ke-20, nanti kita buktikan. Kemudian yang nomor 2, percepatan mobil B lebih besar dibanding percepatan mobil A. Ini bisa kita buktikan nih. Berarti A itu percepatan mobil A, AA adalah VT min V0 dibagi dengan T. VT yang A ini adalah VT grafik A nih, berarti 40 dikurang nih V0 nya 16 dibagi T nya 20 sama dengan 24 per 20, sama-sama dibagi dengan 4, 6 per 5 1,2 meter per sekon kuadrat. 1,2. Kita lihat percepatan mobil B. Mobil B adalah VT nya 40, V0 nya 0, T nya 20. Berarti ini 2 meter per sekon. Berarti percepatan mobil B lebih besar dari percepatan mobil A. Kita lihat mobil B lebih besar, percepatan mobil B lebih besar dari percepatan mobil A. Betul, nomor 2 betul ini. Nomor 3, mobil A menempuh perjalanan lebih jauh daripada mobil B. Kalau menempuh berarti jarak. Jarak berarti kita cari luas kurvanya. Luas kurva A, SA. Berarti luas kurva A itu sama dengan trapesium. Jumlah garis jajarnya berarti 16 ditambah 40 dikali setengah T. T-nya 20. Ini dicoret jadi 10, maka
56 kali 10 sama dengan 560 meter. Ini untuk jarak tempuh yang A pada detik ke-20. Kemudian pada detik ke-20 untuk yang B. Yang B adalah kurvanya segitiga. Alas kali tinggi, alasnya 20, tingginya 40 dibagi dengan 2 sama dengan 400 meter. Berarti A 560, B 400. Maka A lebih menempuh jarak yang lebih jauh daripada B. Mobil A menempuh perjalanan lebih jauh, betul. Nomor 3 betul. Nomor 4, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-20. Salah. Berarti yang betul adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Pada detik ke-20 mobil tidak bertemu ya. Bahkan A ada di depan B. Berarti 2 dan 3 isinya yang D. Nah, sekalian demikianlah pembahasan kita tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya mari kalian dalam lagi dengan mengerjakan tes online yang ada di deskripsi YouTube ini. Silakan ketuk link tesnya dan kerjakan tesnya dengan baik. Semoga kalian sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.